Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita jumpa lagi di pelajaran olahraga. Pelajaran kita kali ini yaitu tentang renang gaya bebas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama diharapkan kalian memahami pengertian renang, kemudian memahami manfaat renang, dan memahami gerak dasar renang gaya bebas. Baik anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Renang merupakan jenis olahraga yang dilakukan di air atau disebut juga akuatik. Renang merupakan gerak berpindah di air yang dilakukan dengan menggunakan tangan dan kaki. Renang juga memiliki induk organisasi yang menaunginya, baik di Indonesia maupun di dunia. Induk organisasi renang di Indonesia bernama PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia, dan induk organisasi renang di dunia bernama FINA atau Federation International de Natation. Terdapat 4 macam gaya renang yang diperlombakan di dunia, di antaranya yaitu renang gaya dada atau yang biasa disebut dengan renang gaya katak. Gaya bebas atau biasa disebut dengan gaya crawl. Gaya punggung atau biasa disebut dengan backstroke atau back crawl. Dan yang terakhir yaitu renang gaya kupu atau disebut juga dengan butterfly stroke. Beberapa manfaat yang diperoleh dari olahraga renang. Yang pertama yaitu menurunkan berat badan. Berenang selama setengah jam kurang lebih dapat membakar sebanyak 200 hingga 300 kalori yang ada pada tubuh kita. Yang kedua yaitu meningkatkan tinggi badan. Berenang secara rutin pada masa pertumbuhan seperti kalian saat ini ternyata sangat membantu dalam meningkatkan tinggi badan kalian. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas jantung dan paru. Berenang secara rutin dapat meningkatkan kualitas jantung dalam mengedarkan darah ke seluruh tubuh, serta dapat meningkatkan kemampuan paru dalam mengambil jumlah oksigen. Yang keempat yaitu menjadikan otot lebih berisi. Berenang ternyata dapat membuat serabut otot bertambah banyak dan bertambah kuat, sehingga otot-otot tubuh kita akan terlihat lebih berisi dan lebih padat. Yang kelima yaitu mencerdaskan otak. Berenang ternyata dapat meningkatkan aliran darah ke otak hingga 14%. Nah, banyaknya aliran darah ke otak inilah yang dapat meningkatkan kecerdasan seseorang. 2 hal yang harus kita lakukan sebelum berenang. Yang pertama yaitu melakukan peregangan otot dari atas kepala hingga ke ujung kaki. Hal ini bertujuan untuk menghindari kram otot atau cedera saat kita berenang. Yang kedua yaitu membasuh tubuh dengan air sebelum masuk ke dalam kolam. Hal ini bertujuan supaya bakteri yang ada di dalam kolam tidak menempel pada kulit kita ketika kita masuk ke dalam kolam.
Selanjutnya kita akan membahas tentang renang gaya bebas. Renang gaya bebas merupakan salah satu gaya renang yang diperlombakan. Renang gaya bebas ini memiliki asal-usul dari menirukan gerak merangkak harimau. Berenang dengan gaya bebas ini memungkinkan perenangnya bergerak lebih cepat di dalam air dibandingkan dengan gaya yang lainnya. Beberapa teknik gerakan dalam renang gaya bebas. Yang pertama yaitu gerakan mengapung. Mengapung merupakan salah satu teknik yang harus dikuasai supaya kalian dapat melakukan olahraga renang. Cara melakukan gerakan mengapung. Pertama-tama, ambil posisi telungkup menghadap ke permukaan air sehingga posisi tubuh mengapung. Kemudian, kedua lengan dan kedua kaki diluruskan. Dan yang terakhir, pertahankan posisi badan ketika mengapung di atas permukaan air. Gerakan mengapung ini dapat kalian lakukan dengan cara berpegang pada pinggir kolam atau dengan menggunakan alat bantu berupa papan pelampung atau ban pelampung. Yang kedua yaitu gerakan meluncur. Gerakan meluncur merupakan gerakan yang dilakukan untuk mengawali aktivitas renang. Cara melakukan gerakan meluncur pertama-tama yaitu berdiri di kolam dengan salah satu kaki ditekuk dan bertumpu pada dinding kolam. Kemudian kedua lengan diluruskan ke depan dan kepala dimasukkan ke dalam air. Selanjutnya, tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat. Yang ketiga yaitu gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang gaya bebas dilakukan untuk mendukung posisi tubuh supaya tetap datar, serta untuk memberikan dorongan supaya tubuh kita bergerak ke depan. Gerakan kaki pada renang gaya bebas dilakukan seperti menggunting air ke arah atas dan bawah. Gerakan ini dimulai dari pangkal paha sampai ke ujung kaki dan bukan dari lutut. Gerakan tangan. Seperti halnya gerakan kaki, gerakan tangan pada renang gaya bebas berperan sebagai tenaga pendorong supaya tubuh melaju atau bergerak ke depan. Gerakan tangan pada renang gaya bebas dilakukan seperti baling-baling, yaitu diputar secara bergantian. Untuk melatih gerakan tangan pada renang gaya bebas dapat dilakukan dengan cara berdiri di dalam kolam, kemudian membungkukkan badan hingga wajah ke dalam air. Selanjutnya, kedua tangan diluruskan ke depan dengan jari-jari dirapatkan dan ayunkan tangan secara bergantian. Yang kelima, teknik pernafasan. Teknik pernafasan meliputi teknik pengambilan dan pembuangan nafas. Teknik pengambilan nafas pada renang gaya bebas dilakukan ketika kepala miring ke kanan atau miring ke kiri dengan cara membuka mulut selebar mungkin. Pengambilan nafas pada renang gaya bebas ini biasanya dilakukan setiap 2 atau 4 kali gerakan lengan. Sedangkan teknik pembuangan nafas pada renang gaya bebas biasanya dilakukan dengan menggunakan hidung dan dilakukan ketika wajah menghadap ke permukaan air. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Untuk tugas hari ini silahkan cek Teams kalian masing-masing. Mari kita membaca hamdalah untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa minggu depan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.